Ya, teman-teman kelas 3A, hari ini seperti yang sudah saya janjikan, kita akan membahas ya latihan soal yang lalu. Hari ini kita akan membahas latihan soal, jangan lupa dipersiapkan hari Jumat kita akan adakan kuis sederhana. Ya, kita akan menjawab beberapa soal pilihan ganda sebagai persiapan teman-teman untuk menghadapi UAS nanti. Jadi UAS nanti informasi yang saya terima bahwa pilihan ganda 40 soal. Namun, mata kuliah kita banyak hitungan ya teman-teman ya. Saya pikir kalau hitungan semua nanti tentu akan makan waktu, sehingga tolong dipersiapkan hitungan. Mungkin satu hitungan akan dipakai untuk 2 atau 3 soal, sehingga buramnya tolong disimpan ya. Anda boleh gunakan ini, bisa gunakan Excel, kalkulator, buram silahkan digunakan, namun kerjakan secara mandiri. Dan saya sudah susun soal-soalnya supaya tetap masuk akal, bisa dikerjakan selama 1 jam. Jadi ada beberapa juga soal teori yang teman-teman suka ya. Jadi tidak hanya hitungan, namun juga ada teori yang cukup mudah. Sehingga dalam waktu yang diberikan, Anda bisa mengerjakan 40 soal tersebut. Itu untuk UAS ya. Jadi untuk UAS antara tanggal 21 sampai 23, I don't know kapan. Hari Jumat besok, tanggal 11 tolong dipersiapkan kuis. Dan untuk minggu depan, ya minggu depan itu jika Tuhan mengizinkan ya, saya ingin memberikan tryout, jadi latihan-latihan soal pada Anda. Namun ada satu lagi yang perlu untuk kita pelajari ya. Kita akan coba membaca ya, membedah jurnal yang berkaitan dengan manajemen aset. Sehingga teman-teman kalau nanti kira-kira di tingkat mungkin tingkat 3 akhir ini ya, mungkin teman-teman sudah waktunya untuk menyusun skripsi, Anda punya bayangan ya. Siapa tahu ada yang mau mengangkat topik manajemen aset. Silahkan ya untuk minggu depan informasinya siapkan seperti biasa ya. Mungkin saya akan adakan tryout atau kuis atau latihan soal, tolong disiapkan. Dan catat, Anda perlu untuk mempersiapkan suatu jurnal. Pilih jurnal dari manapun yang topiknya tentang manajemen aset. Manajemen aset negara, daerah, atau perusahaan bebas. Ya, topik-topik yang berkaitan dengan bidang keuangan ini mungkin bisa dipilih ya beberapa judul yang terbaik. Kemudian nanti jika sudah ketemu, Anda sudah mencari, hari Jumat tolong disebutkan atau dibagikan linknya supaya kita bisa janjian ya. Manakah yang akan kita ambil. Jadi setelah Anda mencari, nanti dibagikan ke teman-temannya agar kita bisa janjian dan pilih jurnal mana yang akan kita bahas di minggu depan. Ya, supaya pengetahuan kita pun juga bisa diterapkan ya, terutama untuk skripsi nanti. Well, cukup chit-chatnya. Hari ini saya ingin membahas latihan soal. Saya selalu menghargai kejujuran. Saya sudah berikan petunjuk pengerjaan di sini. Baca dengan teliti dan pahami maknanya. Kemudian kerjakan secara mandiri semaksimal mungkin sejauh yang Anda bisa. Karena saat ini saya akan membahasnya. Semoga Anda kalau sudah mengerjakan kemudian mengetahui, oh bagian mana ya saya kurang, yang saya harus perbaiki dan seterusnya. Well, oh my god. Alright, ya kita pergi ke yang pertama ya, di bab 8, pendiskontoan arus kas dan keputusan aset. Nah, ini angka, Anda tentu perhitungan menghasilkan angka, namun masalah terbesar dari manajemen aset itu bukan menghasilkan angkanya, namun keputusan apa yang diambil. Nah, itu teman-teman. Jadi tolong ketika menghitung sesuatu, keputusannya apa? Dijelaskan. Yuk, kita ke soal tentang generator or standby generator ya. Intinya, secara umum, kasus ini adalah sebuah perusahaan berencana untuk memasang generator di sebuah lokasi. Generator tersebut akan beroperasi selama 5 tahun ke depan. Biaya modal awal adalah $75 dan biaya perawatan rutin $2.500.
Biaya perawatan tahunan untuk perbaikan mesin rusak diperkirakan sebesar 3.500 per tahun. Jadi kalau ini memang servis rutin, kalau ini dianggarkan ya kira-kira untuk kebutuhan-kebutuhan atau servis-servis yang tidak terjadwal. Karena memang ada permintaan atas servisnya. Nilai generator di akhir tahun kelima diperkirakan sebesar 40.000. Jadi ketika misalnya dihitung di akhir tahun nilainya 40.000. Perusahaan ingin memastikan biaya tahunan sebagai dasar untuk mengisi daya generator. Biaya operasional tambahan tidak termasuk dalam hal ini. I did mistake here. Oke. Biaya modal yang disarankan oleh Departemen Keuangan untuk aplikasi ini adalah 9%. Biaya modalnya 9%. Pada tingkat 9% tersebut, faktor anuitas 5 tahun adalah 3,8897. Ini ada tabelnya ya teman-teman ya, tabel anuitas. Namun nanti akan saya gunakan Excel, karena menggunakan Excel maka hasilnya ya ketika kita menggunakan ini dan menggunakan Excel agak sedikit berbeda. Satu atau dua satuan yang berbeda, it's okay. Faktor diskon 5 tahun adalah 0,6499. Dan Anda diminta untuk menghitung biaya tahunan, NPV, dan juga berapa ya keuntungan yang akan kita dapatkan jika generator yang kita punya tadi disewakan dengan harga 30.000 per tahun. Mari kita pergi ke Excel. Jadi saya sudah susun Excel seperti ini. Untuk generator ya, tahun kita ada rencana untuk membangun generator ini selama 5 tahun. Interest rate-nya, ya biayanya tadi, biaya modalnya adalah 9%. Kemudian kategori biaya, oke ini hanya pembagian saja ya. Saya rasa kita bisa pertama pergi ke bagian ini. Ini adalah penjelasan ya. Tahap pertama adalah mengubah capital cost yang sebesar 75.000 ke EAC. Entah teman-teman sukanya menyebut dengan kata-kata apa ya EAC ya. Oke, saya sih sukanya pakai istilah ini, mudah. Dengan membaginya dengan faktor anuitas. Annuity factor untuk 5 tahun sebesar pada 9%. Pada 9% diketahui tadi bahwa anuitasnya adalah 3,8897. Dan ya, pada tingkat ini oke ada informasi. Nah, sekarang kita tuliskan kalau di Excel mudah ya. Jadi saya tuliskan di sini biaya or capital cost-nya 75.000. Kemudian di sini faktor anuitasnya dan kita dapatkan hasil EAC-nya adalah 19.282. Oke. Nanti akan sedikit berbeda jika kita gunakan rumus di Excel. Ini hitungan manual ya, hitungan manual hanya saja saya letakkan di Excel. Oke. Kedua yaitu mengubah NPV dengan mengalihkan ke faktor diskon. Nah, kalau ini tadi ya, diketahui bahwa akhir tahun kelima, nilai dari generator tadi adalah 40.000. Nah, untuk mengembalikan ke net present value, kita akan kalikan dengan ini, diskon faktornya, yaitu 0,6499. Hasilnya, ya saya berikan pembulatan di sini ya teman-teman ya, supaya tidak koma-koma. Nah, hasilnya maka kita dapatkan 25.996. Tahap ketiga, mengubah hasil dari step 2 ini tadi ke EAC. Ya, karena satu tadi kan EAC ya. Dengan membaginya dengan faktor anuitas. Ya, jadi angka ini tadi dibagi dengan faktor anuitas. Simply seperti ini sebetulnya ya, ini. Kemudian dengan ini.
Jadi antara angka yang kita dapatkan di tahap 2 kita bagi dengan faktor anuitas untuk 5 tahun yang I'm so sorry. Ya, ini suhu di Kota Batu ini memang sedang dingin sekali. Teman-teman jaga kesehatan ya. Oke, kita dapatkan dengan rumus ini ya. Kita dapatkan angka 6.684. Oke. Ya, ini adalah hasil ya. Bagaimana nilai akhir dari suatu generator tersebut. Nah, tapi kita kembalikan ke nilai EAC. Supaya bisa dibandingkan dengan nilai dari capital cost. Kemudian nomor 4, biaya perawatan yang dalam bentuk biaya tahunan ya. Kita dapatkan yang ini yang terjadwal, yang ini yang tidak terjadwal. Jaga-jaga kalau mesin rusak. Sehingga kita dapatkan biaya perawatan 6.000. Nah, sekarang kita akan hitung. Kita akan jumlahkan dari tahap 1, 3, 4. Karena tahap 2 tadi kan masih angka di 5 tahun ke depan ya. Nah, kita hitung dalam konteks NPV sekarang. Jadi kita hanya hitung 1, 3, 4 ya. Oke, tahap 1, di step 1, step 2, dan step 3. Jangan lupa ada yang negatif ya, terminal value. Hasil nilai akhir dari nilai tahun kelima dari generator tersebut adalah negatif kan? Ya. Sehingga kita dapatkan EAC kita adalah 18.598 per tahun. Jadi kita punya ya, value untuk ini, untuk yang step 1 tadi. Kemudian value dari step 3 kita buat negatif karena memang ini nilai akhir kan, nilai yang akan terjadi pada tahun kelima. Nah, that's why kita gunakan angka negatif di sini. Dan juga biaya perawatan. Ya sudah biaya tahunan dan kita hitung sekarang, maka kita akan mendapatkan total EAC adalah sebesar 18.000. Ini adalah biaya yang terjadi di ya, kalau biayanya kita hitung di posisi saat ini, tahun ini, periode ini, maka kita akan kurang lebih ya setara dengan 18.000. Ya, mengapa yang terminal value negatif? Ya, karena itu bukan biaya ya, namun keuntungan manfaat yang masih ada yang bisa mengurangi biaya. Semoga tidak membingungkan teman-teman ya. Oke, kemudian perhitungan berikutnya ya. Saya punya sekarang untuk EAC saat ini adalah 18.000, oke. Kemudian kalau saya ingin menghitung lagi mengembalikan lagi ke dalam bentuk NPV ya. Saya harus kalikan dengan faktor anuitas, saya punya angka 72.341. It might be slightly different dengan Excel. Saya udah punya Excel di sini. Mungkin agak sedikit berbeda karena saya menggunakan rumus present value yang disediakan Excel. Kalau ini kan kita gunakan angka ini ya, faktor anuitasnya. Koma-komanya disediakan oleh soal. Nah, jika kita sewakan generator kita tadi, katanya akan dapat 30.000 per tahun. Yes. Kemudian, nah, apa yang terjadi jika kita menyewakan, ya kita dapat penghasilan sebesar 30.000, sedangkan biaya-biaya yang kita keluarkan tadi 18.000. That's why kita masih punya keuntungan sebesar 11.000 sekian. Kemudian, angka 11.000 ini kita hitung dengan faktor anuitas ya, supaya kita benar-benar mengetahui berapa ya nilai saat ini, pada saat tertentu. Nah, seperti itu. Jadi 11.000 kita kalikan dengan faktor anuitas sebesar 3, sekian, dan kita hasilkan adalah angka 44.350. Well, saya akan lanjut ke Excel-nya ya. Jadi perhitungan Excel,
Biaya untuk akuisisi atau capital cost itu, capital cost 75.000. Nah, kemudian sebenarnya ini harus saya masukkan rumus ya. Tapi saya bagi dengan ini, dengan what is it? Faktor anuitas ya. Oke. Angka yang sama. Kemudian saya hitung untuk nilai penjualan kembali. Pada akhir tahun kelima, generator akan dijual, misalnya ya, dijual dengan harga, tadi sudah diperhitungkan, akan dijual dan akan mendapatkan arus sebesar 40.000. That's why angkanya negatif, karena ini bukan biaya, namun penghasilan yang akan kita terima di masa mendatang gitu. Nah, kemudian ya pasti negatif ya, harus negatif. Kemudian saya menggunakan rumus PMT di sini. PMT. Nah, kalau Anda ingin tahu rumus PMT itu terdiri dari apa, silakan diklik. Saya rasa kemarin sudah ada ya di buku ya, rumus untuk menggunakan Excel-nya. Yang pertama kita pilih adalah setelah PMT, kemudian kurung buka rate. Rate-nya adalah 9%. Kemudian NPER-nya adalah 5 tahun ya. Kemudian present value-nya 0. Dan B5-nya adalah nilai saat kita jual kembali nanti. Nah, kita dapatkan angka sekian. Kemudian untuk rencana perawatan yang tidak terjadwal, kita mendapatkan hasil sebesar 18.000. Ini juga sama seperti SAM ya teman-teman ya. Ups. Ya, seperti ini. Jadi total AC hitungannya sama. Sama persis seperti hitungan yang ada di bawah. Hanya saja di sini kita gunakan rumus. Oke, kemudian dihitung untuk present value-nya. Ya, kita gunakan rumus present value seperti ini. Masih menggunakan rate, NPER, payment. Dan kita dapatkan angka sebesar 72.340. Slightly different ya, sedikit berbeda dengan perhitungan kita yang ini. Beda 1. Kemudian total pendapatan sewa tahunan adalah 30.000. Kemudian kalau kita hitung mundur dulu ya, hitung di EAC dulu dalam konteks kategori biaya EAC, biaya 18.000. Jika kita sewakan generator ini, kita dapat 30.000. Jadi total keuntungan kita adalah 11.402. Nah, kita juga harus hitung ya untuk net present value-nya. Ini hanya di net present value. Nah, apa yang terjadi? Ya, jika dalam konteks NPV, biaya sebesar 72.000. Kemudian total pendapatan untuk sewa tahunan sendiri akan sebesar, ya kalau kita hitung akan sebesar 116.690. Sehingga total keuntungan kita tetap muncul untung ya, sebesar 44.000. Oke, dan soalnya adalah biaya tahunan kita sudah temukan, NPV, kemudian jika perusahaan, kita sudah bisa menjawab 3 pertanyaan ini ya dari Excel kita tadi. Biaya tahunan yang setara untuk menyediakan generator yaitu 8 ini ya, di bagian ini. Kemudian NPV ya kita ketahui sebagai berikut. Jika disewakan maka total keuntungan, kalau dalam konteks EAC sebesar sekian. Namun ketika kita hitung net present value-nya sebesar 44.000 sekian. Well, seperti itu. Hanya hitungan saja ya, tidak ada keputusan yang diambil. Selanjutnya, soal nomor 2. Sebuah institusi berencana untuk menyediakan tenaga listrik ke sebuah lokasi terpencil. Ada 2 opsi yang sedang dipertimbangkan. Kita akan memperkirakan biaya siklus hidup untuk masing-masing opsi tersebut. Kita akan menggunakan arus kas yang didiskon sebesar 7%. Opsi manakah yang akan mendapatkan keuntungan jika suku bunga naik atau turun? Sistem mana yang termurah jika suku bunga 0%?
Saat ini pemerintah mendukung penggunaan panel surya untuk menghasilkan listrik. Berapa banyak subsidi di muka yang perlu diberikan agar biaya sistem tenaga surya dapat bersaing dalam konteks jangka panjang? Oke, pertama kita akan jawab dulu pertanyaan yang bagian atas ini ya. Jadi ada opsi 1, tenaga surya, biaya perolehan dan pemasangan semua item alat-alatnya adalah 90.000. Umur manfaat 15 tahun. Biaya perolehan dan pemasangan baterai 60.000, masa manfaatnya 7 tahun. Biaya operasi dan pemeliharaan 3.000. Kita ke Excel dulu. Nah, opsi pertama, biaya akuisisi adalah 90.000. Untuk 15 tahun manfaatnya ya. Kemudian bagaimana? Saya rasa di soal juga diberikan ini ya, tabel ya. Oke, betul. Kemudian kita hitung seperti biasa ya, nilai capital cost-nya kita bagi dengan faktor ini. Faktor, what is it? Diskonnya ya, diskon factor. Ya, kita dapatkan angka sebesar 9.882. Oke. Kemudian untuk biaya baterai dengan masa manfaat 7 tahun, ya ini disesuaikan dengan tahunnya, tahun manfaatnya. Sehingga kita dapatkan angka sebagai berikut. Kemudian biaya operasional dan perawatan ya 3.000, sehingga total biaya akan sebesar 24.015 dolar. Oke. Nah, itu tadi untuk opsi 1. Sederhana ya, teman-teman, hanya membagi ini. Anda hanya perlu tahu untuk annuity factor dan diskon faktornya. Oh, annuity factor ya tadi ya. Oh my god. Alright, kita sekarang ke opsi yang kedua. Mirip caranya, masih sama. Untuk tenaga diesel, biaya akuisisi dan pemasangan 50.000, biaya perbaikan setelah 10 tahun 20.000, umur sistem diesel sendiri 20 tahun ya. Biaya operasi dan pemeliharaan 12.000. Kemudian ada diskon faktor dan annuity faktor, tabelnya yang kita gunakan seperti di atas. Mungkin saya ingin copy saja supaya teman-teman juga bisa melihat. Oke, sekarang kita ke opsi 2 ya. Untuk kita akan menghitung NPV untuk 20 tahun selama siklus hidup dari diesel ini. Well, pertama kita punya biaya ya, capital cost-nya 50.000. Kemudian ya biaya akuisisinya 50.000. Kemudian pada biaya perbaikan setelah 10 tahun akan sebesar 20.000. Nah, di sini saya tulisnya overhaul cost ya, 20.000. Kemudian saya kalikan dengan diskon faktor dulu. Nah, pertama saya harus mengalikan dua hal ini ya, antara diskon faktor dan juga biaya perawatan setelah 20 tahun, setelah 10 tahun tadi. Angkanya kemudian saya tambah dengan biaya akuisisi. Nah, net present value saya dapatkan angka sebagai berikut. Ya, saya pertama kalikan dulu, kemudian saya tambah. Dan kedua, saya akan menghitung EAC-nya, yaitu NPV dibagi dengan annuity factor untuk 20 tahun. Ini ya, sama? Oh ya, sama. Nah, angka yang kita dapatkan di NPV tadi, kemudian kita bagi dengan annuities faktor, kita dapatkan angka sebesar 5.679. Dan saya hitung juga ya biaya untuk operasional dan perawatan sebesar 12.000 tadi diberitahu ya. Oke, 12.000. Kemudian nah kita akan menghitung jadi berapa biaya yang terjadi selama ini ya. Untuk opsi 2 ini. Yang kita hitung adalah biaya dari EAC saja dan juga biaya operasional dan perawatan. Kita dapatkan angka sebesar 17.000. Well, ini adalah kedua opsi ya. Kita dapatkan informasi bahwa untuk
in terms of cost, jadi ketika kita bicara tentang biaya, opsi diesel nampaknya masih menguntungkan. Opsi diesel masih menguntungkan dibandingkan dengan tenaga surya. Kemudian soal berikutnya adalah manakah sistem yang akan mendapatkan keuntungan jika suku bunga naik atau turun? Oke. Nah, jika sekarang kita akan coba ya. Oke, kita hitung dulu kalau masih dalam what is it? Interest rate-nya 7%. Interest rate-nya ya R. Nah, ketika R 7%. Oh ya, tertulis di sini. Jika tenaga surya, panel surya tadi kita bawa ke how to explain this ya, ke infinity. Begini, kita ingin mempertimbangkan opsi mana yang menguntungkan ketika arus kasnya pada angka 7%. Nanti kita akan pertimbangkan ya, jika suku bunga naik atau jika suku bunga turun, manakah di antara kedua ini yang menguntungkan? Karena mungkin saja, walaupun hitungan tadi ya, diesel lebih menguntungkan karena lebih murah. Namun bisa jadi ya ketika suku bunganya naik atau suku bunga turun, maka opsi tenaga surya akan lebih menguntungkan. Ya, kita akan coba ke perhitungan di sini. Sekarang saya ingin bagikan ya, saya ingin melihat dulu dari opsi 1 dan opsi 2, kalau dalam tingkat 7%, berapa ya? Berapakah value-nya? Value nilainya yang bisa kita pertimbangkan pada tingkat 7%. Pada R sebesar 7%. Maka teman-teman bisa dituliskan saja di Excel. Nah, perhitungannya seperti biasa ya, kita pakai pembagian. Nilai dari opsi 1 dibagi dengan 7%. Kita dapatkan angka sebagai berikut ya. Atas untuk opsi 1, ini untuk opsi 2. Kita lihat bahwa angka untuk opsi 1 masih lebih besar. Angka untuk opsi 2 lebih kecil. Well, informasi yang bisa saya berikan adalah ketika bunga, saya geser ya. Ketika interest rate atau suku bunga naik, maka pilihan atau opsi diesel, opsi 2 akan lebih menguntungkan. Karena mereka memiliki biaya yang lebih murah pada instalasi awalnya. Jika, yang kedua ya, jika interest rate atau suku bunga turun, maka akan lebih menguntungkan tenaga surya. Namun, ketika di sini soal ditanya, sistem manakah yang termurah pada 0%? Namun, ketika suku bunga berada pada tahap atau pada stage 0%, maka masih menguntungkan tenaga diesel. Kita hitung di sini ya. Ada solusi untuk zero interest rate atau suku bunga 0. Ketika opsi 1 tenaga surya, ya, biaya akuisisi tadi 90.000. Kemudian ketika kita harus membaginya ya selama 15 tahun masa manfaatnya, biaya sebesar 60.000. Kemudian untuk baterai sekian, biaya sekian. Biaya ini udah dalam bentuk tahunan ya. Nah, kita hitung bahwa biayanya akan sebesar ini. Kemudian untuk opsi B, kita ketahui bahwa diesel akan berfungsi selama 20 tahun. Nah, sekarang jika biaya tersebut kita distribusikan untuk setiap tahun gitu loh teman-teman. Nah, maka biayanya sebesar 3.500. Saya harus berikan lambang.
Ya, kemudian biaya perawatannya 12.000, maka kita akan dapatkan ya, biaya untuk opsi B sebesar 15.000. Jadi dari perhitungan ini, untuk segala kasus ya, segala macam kasus, ketika interest rate-nya naik, atau ketika interest rate-nya dalam 0, suku bunga 0%, opsi diesel masih lebih murah pada segala interest value ya, pada segala suku bunga. Pada beberapa penerapan, hasil yang paling optimal akan tergantung dengan besar kecilnya interest rate ya. Kita sudah hitung di sini ketika dalam 7%, pada 0% ternyata opsi B, opsi diesel akan lebih murah. Nah, di sini kita bisa berikan pertimbangan juga ya. Maka jika pemerintah harus memberikan subsidi, maka berapa subsidi yang diberikan? Ya, kita bisa pertimbangkan ya supaya biaya terjadi pada opsi 1 tenaga surya akan lebih murah dibanding ini. Biaya subsidinya misalnya akan diberikan subsidi untuk biaya pemasangan sebesar berapa? Sorry. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi dari angka ini Anda bisa menentukan ya, setidaknya subsidi yang diberikan harus sekian. Saya tidak berikan jawaban yang detail harus berapa, tentu teman-teman bisa memberikan pertimbangan sendiri ya. Saya berikan beberapa opsi, beberapa cara, dan Anda bisa ambil keputusan dari informasi-informasi di atas ini. Ya, seperti itu teman-teman untuk yang soal nomor 2. Kemudian kita lanjut cepat ke soal nomor 3. Mohon maaf kalau ada suara agak berisik ya teman-teman ya. Oke. Kemudian soal nomor 3, ini tidak hitungan ya, hanya pertimbangan diminta dalam poin-poin. Sebuah organisasi kesehatan regional sedang menghadapi peningkatan permintaan akan layanan kesehatan. Saat ini ada 4 klinik yang berada di lokasi terpisah. Masyarakat itu mengharapkan agar waktu tunggu lebih minimal dan jangkauan layanannya lebih luas. Maksudnya, suatu klinik itu dekat dengan pemukiman penduduk, tempat di mana penduduk itu tinggal. Ada kekhawatiran dari pemerintah lokal bahwa institusi kesehatan mungkin menutup beberapa klinik untuk menghemat dana. Padahal pemerintah rela mengeluarkan uang subsidi yang lebih banyak asalkan institusi tersebut dapat menyediakan cost benefit analysis sebagai masukan untuk perencanaan. Berikan garis besar analisis biaya manfaat dalam bentuk poin-poin. Singkat saja, faktor-faktornya meliputi klinik besar bisa memiliki lebih banyak fasilitas. Jadi layanannya bisa lebih banyak, fasilitas banyak. Kemudian ada opsi juga, ada kemungkinan akan memberikan layanan-layanan baru. Semula layanan kesehatan jasmani saja. Sekarang ada juga layanan kesehatan rohani, kesehatan jiwa dan seterusnya. Nah, seperti itu. Kemudian poin berikutnya, staf di klinik mayoritas adalah orang tua dengan anak yang usianya masih sangat muda. Ini maksudnya orang tua itu parents ya, jadi adalah orang tua, bapak, ibu yang masih punya anak-anak. Sehingga perlu kita pertimbangkan ya, tentu kita pertimbangkan bahwa mereka perlu membagi waktu untuk kerja dan juga untuk keluarga. Diharapkan lokasinya tidak jauh dari perumahan. Kemudian berikutnya adalah selain lokasinya tidak jauh, jika memang harus membutuhkan waktu untuk atau biaya untuk transport tidak terlalu mahal, tidak terlalu jauh, begitu. Dan ada 3 opsi. Pertama adalah mempertahankan 4 klinik kecil dan membuat perbaikan sederhana saja, sedikit-sedikit perbaikan atau ya minor, what is it, kalau perbaikan gedung itu kita katakan apa ya? Oke, sepertinya ada suatu istilah yang tepat untuk berkaitan dengan gedung, tiba-tiba saya lupa ya. Perbaikan minor di setiap lokasi yang sudah ada. Poin B, membuat fasilitas pusat yang besar dan menutup klinik-klinik kecil. Dan juga opsi ketiga yaitu membuat fasilitas pusat berukuran sedang dan mempertahankan 3 klinik yang ada. Jadi posisi A,
Empat-empatnya tetap ada. Perbaikannya hanya perbaikan minor. Kemudian membuat satu yang besar dan menutup klinik-klinik lain, atau satu pusat, satu dibuat pusat, ukurannya sedang atau besar, dan 3 klinik yang lain yang kecil-kecil tetap ada. Anda diminta untuk membuat analisis manfaat dalam bentuk poin-poin. Oke, sekarang kita ke sini. Saya sengaja buat dalam bentuk Excel supaya sama ya, supaya langsung kita jadi satu. Oke, harapan kita, tujuan kita, goals adalah menambah kapasitas pelayanan. Dan kita bisa meningkatkan cakupan pelayanan dan mempertahankan akses. Jadi lokasinya tetap dekat dengan tempat-tempat penduduk. Informasi yang kita miliki, yang kita butuhkan untuk pertimbangan adalah jumlah permintaan saat ini dan juga tren, bagaimana trennya, naik, turun, berapa persen, kemudian demografi penduduk, dan juga pilihan proyeksi jenis layanan baru. Jenis layanan apa yang dibutuhkan oleh warga? Layanan atas, misalnya perawatan, ya sektor-sektor yang menangani misal masalah paru, jantung, atau anak, klinik anak, poli anak, atau misalnya kesehatan jiwa. Ya, ini ya, kita harus dapatkan informasi pilihan proyeksi layanan-layanan baru. Kemudian ada beberapa kriteria evaluasi, yaitu kita mempertimbangkan biaya, kapasitas yang dapat diberikan, kemudian skala cakupan pelayanan yang bisa diberikan. Tentu kalau klinik besar bisa mencakup lebih banyak, menampung lebih banyak orang ya, dan juga aksesibilitas berkaitan dengan transportasi. Ada beberapa skenario ya. Skenario yang pertama yaitu satu klinik pusat dan menutup yang kecil-kecil. Oke. Memperbesar seluruh klinik yang ada, atau kombinasi antara besar dan kecil. Kemudian, ini di kalau soal tadi yang paling pertama ya, mempertahankan 4 klinik kecil dan membuat perbaikan sederhana setiap lokasi yang ada. Ya, dari klinik kecil tadi mungkin skalanya lebih diperbesar, kita perbaiki, kita tingkatkan sedikit gitu. Ya, untuk biaya atau penghematan pada setiap skenario ya, pada capital cost, tentu kita harus pertimbangkan pembelian lahan, konstruksi, relokasi, perbaikan aset yang ada. Kemudian jika sampai menutup klinik, maka kita harus menjual properti yang ada ya, pada klinik-klinik yang ditutup. Kemudian biaya operasional berkaitan dengan staf, perawatan gedung, kemudian biaya transportasi ya untuk menuju tiap lokasi. Karena jika ada lokasi baru atau walaupun sekarang menggunakan lokasi yang udah ada, klinik yang sudah ada, perlu dipertimbangkan ya bagaimana biaya perjalanan dari para staf dan juga calon-calon pasien. Dari rumah menuju ke klinik bagaimana perjalanannya. Tentu diharapkan yang tersingkat ya, sehingga biaya perjalanannya yang termurah. Kemudian ada perhitungan untuk kualitatifnya, kita akan menambahkan cakupan layanan pada klinik pusat dan menambah staf pada klinik-klinik pusat. Biaya perjalanan dan masalah yang terjadi apabila ada klinik yang ditutup. Oke, sekarang kita akan pilih ranking ya. Kita akan menyusun apa keputusan yang kita ambil berdasarkan opsi-opsi yang ada. Jika kita membangun satu klinik besar, maka kita akan membutuhkan analisis biaya yang sangat detail. Jika klinik yang sudah ada ditutup, maka akan bawa masalah yang cukup signifikan ya. Bayangkan Anda punya suatu klinik kesehatan di lokasi dekat tempat tinggal Anda. Kemudian klinik tersebut ditutup, namun diganti yang klinik yang besar atau rumah sakit besar, namun jaraknya cukup jauh. Tentu Anda akan memilih pilihan, ya kalau masih diberikan kesempatan, tentu Anda akan memilih bahwa tetap aja ada klinik kecil di dekat saya, supaya kalau butuh sewaktu-waktu tetap dekat dan mudah, dibandingkan dengan saya harus pergi ke klinik besar. Namun,
jaraknya jauh. Itu masalah yang seringkali dihadapi. Dan saya rasa untuk ranking ini pilihan terbaik mengambil pilihan ketiga ya, yaitu dengan mengembangkan satu klinik menjadi klinik pusat atau klinik yang ukurannya lebih besar dan juga melakukan perbaikan-perbaikan pada klinik-klinik yang sudah ada. Ya, ini salah satu analisis biaya manfaat sederhana dalam bentuk poin yang bisa kita ambil. Teman-teman punya jawaban versinya sendiri. Oke, jangan lupa ya nanti ada beberapa untuk UAS akan ada beberapa pertanyaan misalnya ya. Apakah tujuan kalau ada kasus macam ini, kemudian saya akan tanyakan di pilihan ganda tadi, apakah tujuan dari analisis kita? Nah, tentu Anda harus menjawab antara jawaban-jawaban ini. Ya, jawaban ini didapatkan dari mana? Sebetulnya tersirat ya, tidak benar-benar tersurat di sini tapi tersirat gitu yang ada dari kasus. Trik untuk menjawab soal-soal semacam ini, kasus semacam ini adalah tenang, membaca dan pikirkan kira-kira manakah dari pilihan yang ada yang dapat menjawab soal. Ya, silakan Anda tidak hanya berpaku pada soal, tapi silakan coba cocokkan dari pilihan ganda yang ada, opsi-opsi yang tersedia ketika di-matchkan pada soal mana yang lebih sesuai. Yuk kita lanjut ke... Oke, selesai ya teman-teman ya. Di soal nomor 4, carilah contoh-contoh risiko perusahaan dan solusinya dari seluruh tipe risiko yang ada. Buat dalam bentuk poin. Oke, di modul kita punya beberapa ini ya. Risiko, sovereign risk, solution, ini technical ya. Kemudian performance, commercial, administrative. Nah, ini untuk safety, keamanan, safety and environmental. Pada keamanan dan juga faktor lingkungan, di sini bukan super but supplier. Supplier risk. Ya, ada kemungkinan supplier kita tidak bisa mengirimkan bahan dan juga resources. Oke, yes, itu tadi evaluasi dari latihan soal yang lalu. Sekali lagi saya ingatkan, tolong dipersiapkan hari Jumat, kita akan adakan kuis sederhana. Tolong disiapkan saja kuis sederhananya, dan juga tolong disiapkan satu buah jurnal. Satu buah jurnal berkaitan dengan manajemen aset. Boleh diambil dari jurnalnya kampus, jeram kampus ini, atau kalau Anda punya yang lain, silakan langsung dibagikan ke grup kelas, supaya teman-teman saya menemukan yang bagus, kita gunakan ini saja. Kalau Anda punya topik-topik yang semacam itu, atau Anda punya penelitian yang siap untuk kita bedah, tolong diberikan pada hari Jumat. Semua mahasiswa sudah harus siap masing-masing, karena mungkin saya akan tanya ya, kumpulkan jurnal yang Anda punya ke Edmodo. Nah, karena nanti mungkin akan, jika kita tidak ada kata sepakat, saya yang memilih ya teman-teman dari jurnal-jurnal yang Anda dapatkan. Untuk hari Jumat seperti itu, hari Selasa dan Jumat minggu depan, kita akan adakan tryout dan juga evaluasi lagi, review materi yang dirasa penting untuk mempersiapkan UAS Anda nanti. Silakan teman-teman request apa. Jadi Anda ingin request apa untuk minggu depan? Yang jelas saya ingin berikan tryout dan juga evaluasinya. Kemudian evaluasi quiz. Kemudian membedah jurnal. Kalau Anda butuh review materi lagi, bagian mana yang perlu saya jelaskan lebih lanjut, tolong request, tolong ditulis. Tolong ditulis di grup saja ya. Kalau di kolom komentar, kalau di kolom ini YouTube ini saya rasa kurang cepat responnya ya. Silakan diletakkan di grup WA kita saja. Dan jangan lupa persiapkan untuk UAS kita. UAS kita 5 bab, teman-teman. 5 bab yang belum dari UTS sampai materi topik akhir. Tolong dipersiapkan dengan baik. Oke, that's all for today, teman-teman. Semuanya terima kasih sudah mengikuti kelas dari awal hingga akhir. Tetap jaga kesehatan semuanya dan jangan lupa bahagia. Happy weekend in advance juga. Bye-bye.